Hai semuanya, di video kali ini aku ingin mengajak kalian semua melihat gereja bersejarah dan tempat-tempat bersejarah lainnya di kota Chisinau. Yuk ikuti aku terus, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Hai, aku Aini. Aku asal Indonesia yang hidup di pedesaan Eropa Timur. Yuk ikuti terus keseruanku dengan subscribe channel ini. Halo, selamat siang. Kali ini aku mau ajak teman-teman semua keliling di kota Chisinau. Saat ini lokasi aku ada di Taman Gereja Katedral. Bisa dilihat di belakang sana. Nah, ada gereja katedral. Nanti kita akan coba apakah kita bisa untuk ambil video di dalam atau enggak ya. Kalau misalnya bisa, aku akan tunjukin. Nih, suasananya tenang. Jadi kalau musim panas itu banyak yang santai-santai, menikmati udara segar di lingkungan katedral ini ya. Kita juga bisa lihat di ujung sana. Sebentar, kita ganti modenya. Nah, kita bisa lihat di ujung sana ada air ya. Air ini buat terus menyirami si rumput gitu, karena kalau misalnya di sini panas, itu panasnya sangat menyengat. Oh, aku baru lagi ke sini nih. Ternyata ini ada ini loh. WC public, artinya toilet umum ya. Nih, kita berdekat. Nah, di situ ada toilet umum. Dulu sebelum-sebelumnya ini tidak ada. Jadi sekarang kita bisa datang ke sini tanpa khawatir untuk kebelet gitu teman-teman ya. Nih, jadi toilet-toilet di sini itu jarang yang gratis ya teman-teman. Nah, ini ada informasi yang bisa kita ini, harganya yaitu 2 lei, tapi untuk anak di bawah 7 tahun gratis. Orang dengan disabilitas gratis. Nah, programnya juga ada dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Itu untuk jam ini ya. Program Devara artinya waktu musim panas. Lalu program De Toamna Primavera itu artinya Toamna itu berguguran, itu musim gugur. Primavera spring. Ada jam-jamnya ya. De Layarna itu dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Karena kalau misalnya musim dingin itu kan waktu cepat gelap gitu. Jadi publik-publik kayak gini itu tutup ya. Cepat tutup gitu. Wah, ini gereja terbesar. Dan historikal banget. Ini adalah gereja Katedral Neastre Domnului atau Katedral Kelahiran Kristus. Bangunan ini bukan hanya gereja ortodok yang tertua di kota, tapi juga simbol spiritual dan arsitektur yang luar biasa. Gereja ini dibangun pada tahun 1830 dan selesai 6 tahun kemudian. Dirancang oleh arsitek Rusia bernama Avram Melnikov. Katedral ini mengusung gaya arsitektur neoklasik yang anggun dan megah. Mayoritas penduduk Moldova menganut agama Kristen Ortodok. Lebih dari 90% masyarakatnya terdaftar sebagai penganut Gereja Ortodok Timur yang terbagi antara Gereja Ortodok Moldova dan Gereja Ortodok Rusia. Agama memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat di sini, terutama di desa-desa. Gereja bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan sosial dan budaya. Kita nggak tahu ini apakah bisa bikin video di dalam atau enggak. Tapi biasanya kalau misalnya kita mau masuk ke dalam itu harus pakai yang namanya kerudung ya. Untuk wanita harus pakai kerudung, dan biasanya ada juga disediakan di sini kerudung gitu. Di dalam sana ada, kita bisa zoom coba. Waduh, kurang jelas teman-teman.
Lalu di sini ada yang namanya ini ya, kayak tower kayak gini. Nah, ini setiap jam itu berbunyi, misalnya 12 jam 12 gitu ya. Dia akan berbunyi selama 12 kali gitu. Selama pemerintahan Soviet, tepatnya tahun 1962, menara lonceng gereja ini dihancurkan. Bangunan pun sempat dialihfungsikan menjadi galeri seni dan tidak digunakan untuk ibadah selama bertahun-tahun. Itulah mengapa bangunan seperti katedral ini menjadi simbol penting bukan hanya secara spiritual, tetapi juga historis bagi warga Moldova. Kita bisa lihat banyak kotoran burung ya. Nah, aku nggak tahu ini. Lihat, di atas itu ada burungnya loh. Kelihatan nggak? Nih. Bangunan utama katedral ini memiliki panjang sekitar 37 meter dan lebar 27 meter, dengan luas total lebih dari 1000 meter persegi. Katedral ini dibangun dengan denah berbentuk salib Yunani, yang artinya semua sisi bangunan hampir sama panjang, menciptakan kesan simetris yang anggun dan kokoh. Di bagian tengahnya terdapat kubah besar yang menjadi pusat perhatian, dikelilingi oleh 4 teras dengan tiang-tiang bergaya klasik di setiap sisinya. Jam dinding yang terpasang di menara ini juga menjadi penanda waktu bagi warga kota, menjadikan salah satu ikon khas Chisinau yang sangat mudah dilihat. Nah, kalau ke dalam itu perempuan harus menggunakan kerudung seperti ini. Gitu. Ya, kita bisa lihat sedikit. Begitu indah. Ini lagi ada acara, sepertinya acara pembaptisan ya. Pembaptisan anak bayi. Kita langsung aja pergi ke tempat lain. Setelah Moldova merdeka, menara ini dibangun kembali pada tahun 1997 dengan desain menyerupai bentuk aslinya. Di dalam terdapat lonceng-lonceng besar yang berdering saat upacara keagamaan berlangsung, menandakan waktu ibadah dan hari-hari besar keagamaan. Nah, di sini juga ada yang namanya burung-burung. Jadi kita memang mesti harus beli yang namanya itu ya, roti. Jadi mereka nanti akan berkumpul banyak. Itulah tadi sekilas tentang Katedral Neastra Domnului, gereja ortodoks tertua dan paling ikonik di Chisinau. Dari arsitekturnya yang megah, lonceng besar dengan jam dinding, sampai sejarahnya yang panjang dan penuh makna. Gereja ini bukan cuma tempat ibadah, tapi juga saksi bisu dari perjalanan sejarah Moldova. Kalau kalian ke Chisinau, wajib banget mampir ke sini. Sekarang kita lanjut. Aku masih mau mengajak kalian keliling tempat-tempat bersejarah lainnya di kota ini. Agar channel ini terus berkembang, mohon untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal berita update dari Aini di Moldova. Aku berharap channel ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, terutama untuk teman-teman yang penasaran atau berencana datang ke Moldova. Teman-teman, suami aku rada cranky, baby angry. Jadi suami aku rada ini ya, karena anak-anak itu juga pada cranky gitu. Jadi suami aku kayak, ih apa sih gitu kan, karena nggak biasa sama anak gitu, biasanya cari duit doang, tiba-tiba harus jagain anak karena aku ini untuk update ke teman-teman ya, video gitu. Jadi mungkin rada gimana ya, aduh kok ini anak-anak cranky gitu. Wah, maklum ya, karena jarang ada di rumah gitu, sering pergi-pergi. Paling kalaupun ada di rumah kita nggak sering pergi-pergi ke kota kayak gini, diem aja di rumah gitu. Jadi nggak ada yang namanya cranky ya anak-anak kalau di rumah. Ini kan kalau misalnya di sini benar-benar panas banget, lalu anak-anak tuh nggak betah gitu kalau misal diem dulu apa dulu, mau langsung. Nah, aku mau kasih lihat ke teman-teman, di sini ada yang namanya bunga mawar ya. Benar-benar pemerintah menjaga dengan memfasilitasi air seperti ini. Kita bisa lihat
airnya. Selalu disiram di siang hari kayak gini karena memang sangat butuh pasukan air gitu. Kalau misalnya kekurangan air nanti akan kering ya. Lihat, benar-benar disupport, nggak cuma sore hari disiramnya gitu. Ya. Nah ini dia namanya Tugu di Chisinau ya. Nah, wow, indah banget juga, bunga-bunga semua bermekaran karena ini masuk ke musim panas. Lihat, bisa dilihat ya. Nah, ini dia salah satu landmark paling terkenal di Chisinau, Arcul de Triomphe atau Gerbang Kemenangan. Tugu besar ini dibangun pada tahun 1841 untuk memperingati kemenangan Rusia atas Kesultanan Ottoman. Tinggi gerbang ini sekitar 13 meter dan di bagian atasnya ada jam besar yang jadi penanda waktu dan juga ikon kota. Jam ini pertama kali dipasang pada tahun 1842 dan sampai sekarang masih terlihat jelas dari kejauhan, apalagi saat malam hari ketika lampunya menyala. Bangunan ini letaknya persis di depan katedral utama kota. Jadi, kalau kamu jalan-jalan ke pusat Chisinau, kamu pasti akan melewati tugu ini, simbol sejarah, keindahan arsitektur, dan jadi spot foto favorit juga pastinya. Wow, ini ada kereta. Lihat, bakal ada yang namanya konser ya. Di sana terlihat ada stand-stand. This train mean the deportation. Oh, Honestly, oke. I go to the south. Ini, hi go there. Kita nanti akan lihat ke sana ya. Apa ini? Dan di atas sini itu, This is after di sini tuh ada jam. Ottoman Empire war. They could building this. Oke. Nanti kita jalan ke sana, terus ke sana ya teman-teman ya. Di sana juga ada patung Stepan cel Mare atau biasa dikenal di Moldova ini rajanya ya, Raja Moldova ya. This place, this park, all the time people making. Before we don't have the mobile phone, say, oh, we can make it tomorrow at 3 o'clock, for example, Monumentul Stefan. Oke, understand. Jadi teman-teman, di tempat ini gitu. Jadi masyarakat bisa bertemu, berkumpul karena zaman dulu kan sama kayak kita gitu, nggak ada handphone. Tapi mereka tahu gitu ketika jam 3 harus berkumpul di patung Stepan cel Mare ini, mereka akan berkumpul di titik sini gitu. Di sini berdiri kokoh monumen Stepan cel Mare, pahlawan nasional Moldova yang paling dihormati. Stepan cel Mare atau Stepan the Great adalah penguasa Moldavia dari tahun 1457 sampai 1504. Selama masa pemerintahannya, dia memimpin lebih dari 30 pertempuran dan dikenal karena keberaniannya mempertahankan tanah Moldova dari serangan otonom, Hungaria, dan Polandia. Patung ini didirikan pada tahun 1927 dan menjadi simbol perjuangan, keberanian, dan identitas nasional rakyat Moldova. Letaknya sangat strategis, tepat di ujung taman pusat Chisinau dan menghadap ke jalan utama. Orang-orang sering datang ke sini untuk memberi penghormatan, meletakkan bunga, dan sekedar duduk menikmati suasana kota. Monumen ini juga jadi titik kumpul penting untuk berbagai perayaan nasional dan kegiatan budaya.
nothing to be sure. Nah, teman-teman ini ada, kalau misalnya kita lagi musim bisa petik ya. Bisa petik banyak banget. Ini sekarang sudah nggak musim, tapi ini aku mau tunjukin aja. Ini banyak pohon mulberry ya. Nih, kalau kita lihat di Google gitu, bisa dijadikan cincau ya si daunnya ini ya. Kayaknya ada deh sisa-sisa si buahnya nih. Mana ya? Aku ngeliat tapi kok. Nah, nih ya, sisa-sisa buah ya. Wah, seru banget kalau misalnya kita pas lagi kesini lagi musim buah. Di sini ada stand-stand ya. Biasanya berjualan khas tradisional gini di sini gitu. Bisa jadi ada popcorn atau apa ya namanya ya, baju-baju tradisional kayak gitu teman-teman ya. Nih, ini ada informasi kalau bakal ada konser koral. Lihat nih, Spania, dari Spanyol di Chisinau. Di sini ya, 10, oh ini udah lewat, 10 Juli. Oh, udah lewat. Nah, dan biasanya kalau misalnya musim dingin di sini dan menuju Natal ya, di sini rame dengan ornamen-ornamen Natal. Teman-teman bisa cek juga di ini aku ya, di video-video aku sebelumnya ya. Aku ada pergi ke tempat ini. Kalau kata suami aku, gerbong kereta di depan ini adalah deportasi gitu. Kita bisa coba lihat ya. Nah, ini tadi loh yang kita dari sana, ada jamnya ini. Kita kan tadi dari arah sana tuh, dari katedral, lalu kita jalan ke sini, lalu kita muter ke sana, ya. Nah, jadi paling kalau di kota tempat-tempat yang dikunjungi ya seperti ini, hanya seperti ini gitu. Kita bisa lihat informasi apa yang ada di dalam sini ya. Nah, kita bisa lihat. Oh. Kita lihat ke dalam ya. Oh. Ini adalah gerbong asli yang dulu digunakan untuk membawa warga Moldova ke pengasingan secara paksa oleh rejim Soviet. Gerbong ini disebut Trenul Dureri atau Train Opine atau juga biasa disebut kereta penderitaan. Gambar dan dokumen yang ditempel di gerbong ini menceritakan tentang gelombang deportasi besar antara tahun 1946 dan 1947, salah satu masa tergelap dalam sejarah Moldova. Sekarang, gerbong ini dijadikan pameran keliling, agar generasi muda tidak lupa akan sejarah dan penderitaan para korban. In the book? I don't understand. Tot a fost deportat. Da? Da, Ah, din cu partea lui atât mama. mai mult. You also Yeah, grandmother, mama, grandfather, Oh, familie. jadi ibu ini Am teman-teman. fost de 7 ani, asta eu. În vagonul ăsta. Oh, Adică nu aici ăsta, mai urât, mai siguros. La fel. Era gratis la ferestră. Și gaură în unghieri era ca viceu. Și era încă cu
pus ca scânduri așa ea ca să încapă și a doilea etaj lumii. Și era soldatul cu arma la sfârșitul vagonului, era soldatul cu arma la fiecare vagon. Aici nu. Ușile cu adevărat așa sunt, nu așa cum au făcut aici. E foarte important dacă nu te înapoi, nu a spus la nimeni, nu vede voi. Doamne ferește, atunci aveți să cadă și la nepoți, strănepoți și la atâți se numească dușmanii poporului să vezi. Di dalam gerbong ini, kita bisa rasakan kisah nyata dari Margareta Spinu Cemirtan, seorang perempuan yang saat itu baru berusia sekitar 7 tahun ketika keluarganya dideportasi ke Siberia pada tanggal 6 Juli 1949. Margareta lahir pada tahun 1942 di Mihaileni, Rishchani. Ayahnya sempat dipenjara dan kakeknya dieksekusi karena menolak ideologi Soviet. Kemudian, seluruh keluarga termasuk anak dan lansia ditinggalkan di taiga, Siberia sebagai makanan untuk serigala dalam kondisi yang brutal dan dehumanisasi tanpa kepastian hidup atau kembali ke Moldova. Di sana Margareta menyaksikan kekejaman, suhu dingin ekstrim, kelaparan parah, rasa takut terus-menerus, hidup seperti di neraka adalah kata-katanya sendiri. Meski anak-anak dipisahkan dan dipaksa ikut dalam perjalanan panjang berhari-hari, Margareta dan keluarganya berhasil bertahan dan akhirnya pulang sekitar tahun 1956. Kini ia menjadi penulis dan jurnalis yang menuliskan tragedi itu, menciptakan buku seperti Lupi, Amintiri din Siberia yang menceritakan penderitaan keluarga dan komunitasnya, serta mendirikan monumen untuk menghormati semua korban deportasi Soviet di Basarabia. Tidak hanya itu, ternyata kakek buyutnya dari mertua aku juga sempat mengalami hal yang serupa. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar sejarah kelam ini tidak pernah terulang lagi, dimanapun, terhadap siapapun. Benar-benar mengerikan pada zaman penjajahan waktu dulu. Lihat, ini mungkin memperingati pahlawan ya, nih, atau orang-orang yang gugur pada masa itu. Biasanya di sini diperingati dengan menyalakan lilin gitu. Nah teman-teman, serunya di sini ada program yang namanya ini ya, perpustakaan orang Eropa. Kamu bisa menaruh satu buku dan mengambil di sana satu buku gitu. Jadi barter ya. Ya jadi disediakan kayak gini, bisa diambil dan bisa ditaruh. Ya. Dari Katedral Megah yang menjadi pusat spiritual gerbang kemenangan yang menandai kejayaan masa lalu, hingga patung pahlawan dan gerbong tua yang menyimpan cerita luka, semua tempat ini bukan hanya bagian dari pemandangan kota, tapi juga potongan-potongan sejarah yang membentuk jati diri Moldova. Setiap sudut kota Chisinau membawa kita menyusuri jejak perjuangan, pengorbanan, dan harapan. Sejarah bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang, dipelajari, dan dijadikan pelajaran agar masa depan lebih manusiawi. Semoga perjalanan singkat ini bisa membuka mata kita bahwa di balik bangunan dan monumen ada jiwa dan cerita yang patut dihormati. Di sana juga ada yang namanya box-box untuk perpustakaan ya. Nih. Nah,
kantor pemerintahan. Di belakang ini adalah kantor pemerintahan ya teman-teman ya. Di sana tertuliskan Gubernur Republik Moldova. Jadi governmentnya Republik Moldova gitu ya. Di setiap sudut-sudutnya itu selalu ada ini. Perpustakaan. Kayaknya kita mau beli es krim dulu kali ya. Karena begitu panas. Mana ya? Tadi aku ngelihat ada logo es krim. Tapi kok sekarang hilang sih? Oh ini nih. Kayaknya kita beli es krim dulu kali ya. Bună ziua! Halo! Este înghețate. Da. Free ice cream with chocolate and two with strawberry. Yes. Teman-teman di sini juga ada bisa dipesan. Ya. Ada makaron. Satunya itu 25 lei sekitar dengan 24.500 ya. Kalau ini nih coklat dengan maksudnya coklat gogosiku cokolata itu donat dengan coklat satunya itu 25 lei sama 24 ribuan 24.000 sekian ya kalau dirupiahkan. Sama ini juga nih muffin semua di sini harganya 25 leian nih 25 lei. Lalu ini 80 lei sekitar 72.000. Nah sandwich juga 40 ribuan. Kalau es krim kita belum tahu. Ini es krimnya 2. Bentar. Oke. Sendoknya. Tolong pegang. Yang strawberry. Kita bayar dulu. Untuk es krim yang kita ambil satunya itu 50 lei. Sekitar 40 berapa ya? 45 ribuan. 45.000 rupiah satu cup ini ya. I see Yeah. babies there. Huh? Ice cream time. Oh, why this is why this like this? Because have strawberry. Oh yeah, baby. Yes, from strawberry. We need mixing like this. You see? Nah, teman-teman, kebetulan kita lagi ada di jalan. Ya, aku nemu pohon ini nih, pohon cherry. Cherry apa? Plum cherry. Tapi ini orang-orang gak ngambilin loh. Lihat. Ini kalau yang kalau yang kuning, udah kuning banget. Itu rasanya meletus di mulut, teman-teman. Terima kasih telah mengikuti perjalananku kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar semua orang tahu tentang sejarah di Moldova. Terima kasih dan bye-bye!